Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang First Run 910 Takashi Run. Swipe left, someone said something stupid. Swipe right, now I'm watching what you did. Power down, now I'm at a disadvantage. But I think that it's worth it. I put my headphones on, I play my favorite song. I go to sleep and try again. Mama used to try and tell me no man is an island, but I think I feel like drifting away. Mama used to say tomorrow never comes, so make the most, but I think I am done with today. Think I am done with today. Terima kasih banyak untuk 910 yang udah ngirimin saya sepatu ini, tapi video ini tidak disponsori oleh pihak manapun, jadi apapun yang saya sebutkan dalam video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini, biar saya makin semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian, dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Yang saya pegang ini adalah 910 Takashi Run. Dan ini adalah produk terbarunya dari 910 Shoes. Kalau secara sekilas sih mirip-mirip sama 910 Kizuna. Jadi kalau menurut saya mungkin Kizuna versi 2 bisa dibilang seperti itu sih. Cuman agak berbeda secara signifikan terutama di bagian uppernya. Nggak usah lama-lama, langsung kita bahas saja mulai dari beratnya terlebih dahulu. Setelah saya timbang manual di ukuran saya 42, beratnya ada di angka 295-an gram. Hampir 300 ya, yang mana masuk kategori standar. Kalau di atas 300 mungkin masih saya kategorikan berat. Kalau di bawah 250 saya kategorikan ringan. Tapi ini di 295 jadi masuk kategori standar. Lanjut ke uppernya. Untuk uppernya dia pakai J-Card Mesh. Ini adalah produk pertama 910, setahu saya ya, produk pertama 910 yang menggunakan J-Card Mesh. Karena sebelumnya belum ada ya yang menggunakan J-Card Mesh. Jadi mesh yang mana ada pola-polanya, ada pattern-patternnya gitu di bagian uppernya. Dia bisa dibilang cukup breathable, kemudian dia lembut. Kalau teman-teman pakai pertama kali, ya memang feel-nya lembut, terutama di bagian dalamnya itu ada layer tambahannya. Jadi di dalam itu nggak yang satu layer gitu, jadi bukan yang cuman sisi luarnya ini aja, tapi dalamnya ada layer tambahannya yang menjadikan dia lebih nyaman dan juga lebih kokoh sih. Pasti lebih durable kalau double layer. Kalau single layer ya otomatis akan lebih ringkih gitu ya. Namun demikian otomatis untuk breathability-nya nggak akan sebaik kalau single layer, karena ini double layer. Ya mungkin karena memang mengejar durability dari upper sepatu ini. Dan di bagian toe box-nya ada layer tambahan atau ada TPU tambahan. Di sini ada plastik TPU yang mana mengelilingi bagian toe box. Fungsinya untuk meningkatkan durability biar lebih nggak gampang copot, nggak gampang bolong, karena biasanya di bagian-bagian samping sini agak lebih rawan dibandingkan di bagian tengah. Lanjut ke kolarnya. Untuk kolarnya sendiri saya senang banget sih. Untuk kolar yang bentuk seperti ini, kolarnya itu dia nggak berlebihan, tapi tetap ada paddingnya, tapi nggak pelit padding. Jadi kayak pas banget gitu. Jadi menurut saya pas banget kolarnya ini. Dan nggak bikin kita nggak nyaman sama sekali seperti kalau nggak ada padding, atau kalau berlebihan biasanya malah kayak nggak nempel, kayak gampang slip gitu di bagian kolarnya. Jadi menurut saya untuk kolar dari sepatu ini ya cukup bagus. Lanjut ke lacing sistemnya. Untuk lacing sistemnya dia standar aja. Di sini ada kayak TPU tambahannya gitu di bagian samping di hole-nya. Kemudian tidak ada runners knot-nya. Dan ini untuk bahan tali sepatu yang digunakan menurut saya terlalu kecil ya. Jadi kayak permukaannya itu kurang lebar gitu. Dan kayak licin gitu. Jadi bahannya kayak nggak terlalu keset. Sehingga lebih beresiko copot tali sepatunya. Karena pada saat pertama kali saya pakai udah ngalamin copot. Walaupun bukan yang gampang banget copot, bukan ya. Jadi cuman kalau ada yang lebih keset atau lebih gak gampang copot bahannya dan lebih lebar, mungkin akan saya lebih pilih yang seperti itu. Lanjut ke heel counternya. Untuk heel counternya di sini cukup elastis sih menurut saya, nggak yang kaku-kaku banget. Walaupun demikian ada strukturnya tambahan di sini yang fungsinya untuk menekan ataupun mencengkram di bagian heel kita biar nggak keangkat, biar nggak heel slip, biar tumit kita itu stay di sepatu ini. Karena kalau lari tumitnya keangkat-angkat itu nggak nyaman banget. Kemudian di sini ada pull tabnya juga, jadi pull tabnya bisa dipakai untuk membantu kita pakai sepatu ya. Dan di sini ada
reflektifnya dikit untuk safety pada saat kita agak gelap-gelap, larinya mungkin subuh ataupun malam hari. Lanjut ke midsole-nya. Untuk midsole-nya sendiri setahu saya ini namanya adalah Gaijin outsole. Gaijin outsole itu mulai dari midsole-nya ini yang warna putih sampai ke bawahnya itu sistemnya adalah Gaijin outsole. Kemudian untuk yang berwarna putih ini tapi bahannya tetap Air Flexol, yang mana agak berbeda dengan Air Flexol yang di 910 yang lain. Ini tuh lebih lembut gitu. Jadi kayak teksturnya itu lebih lembut dan lebih apa ya, kayak squeezy gitu, jadi lebih kenyal gitu. Jadi kalau pengalaman saya di Kizuna yang sama persis untuk di bagian midsole-nya, jadi memang dia itu cukup lembut midsole-nya setelah dipakai beberapa kilometer. Jadi ada breakdown-nya ya. Jadi ada waktu untuk menyesuaikan sepatu ini. Di awal rasanya kayak, loh ternyata keras ya. Setelah dipakai beberapa saat, ya sekitar 20-an kilo, 30-an kilo, dia akan lebih, apa ya, lebih mengempuk atau lebih bisa menyesuaikan dengan potensi yang terbaik dari sepatu ini. Karakteristik midsole-nya sendiri bukan yang untuk kenceng ya, bukan yang responsif, tapi lebih ke yang lembut untuk meredam guncangan atau step kita di tanah itu biar lebih smooth. Dan juga ini tuh didukung dengan ada force plate di dalamnya. Kalau di bawah sini ada tulisannya force plate gitu ya. Cuman plate-nya itu diletakkan di tengah dan ke belakang aja. Jadi kalau teman-teman tekuk sepatunya, yang depan ini masih bisa nekuk karena memang nggak ada plate-nya. Tapi yang belakang ini nggak bisa atau lebih susah untuk ditekuk karena ada plate-nya. Jadi ini agak berbeda dengan carbon plate ya, jangan disamakan. Karena plate-nya ini kalau setahu saya berbahan kayak plastik begitu, bukan yang energy return yang dicari, tapi lebih ke stability. Karena sepatu ini saya pakai pertama kali memang stabilnya cukup luar biasa ya. Jadi dia itu lembut, tapi pada saat kita pakai itu bukan yang banyak goyangan yang nggak stabil. Karena kalau sepatu yang soft itu atau cushion itu kebanyakan nggak stabil pada saat kita gunakan. Tapi karena ada force plate-nya, sepatu ini landing-nya atau riding experience-nya itu jauh lebih stabil. Ya harus dikorbankan tentu saja smooth atau soft daripada sepatu ini. Jadi pada saat landing, strike ke tanah itu nggak cushionnya yang utama, tapi lebih ke stabilnya. Jadi pada saat teman-teman landing ke tanah, itu lebih stabilnya yang utama dibandingkan dengan empuknya atau cushionnya. Jadi jangan berharap yang ini empuk banget, enggak. Walaupun ini sebenarnya empuk banget di midsole-nya, tapi karena ada stability force plate-nya menjadikan dia jauh lebih stabil. Ini cocok untuk teman-teman yang nyari stability shoes sih. Yang flat foot ataupun yang supination, yang kakinya kalau misalnya landing itu lebih condong ke yang sisi luar, itu cocok juga pakai sepatu ini. Lanjut ke outsole-nya. Untuk outsole-nya sendiri teman-teman bisa lihat ini nyaris full cover ya, walaupun sebenarnya enggak. Untuk yang warna hitam ini adalah rubber, kemudian yang di warna putih ini adalah sebenarnya exposed midsole atau midsole-nya ini yang kelihatan ya biar nggak full cover, karena kalau full cover juga pasti bakal berat banget sepatunya. Dan ini cukup tebal. Kalau feeling saya sih ini akan awet atau durable ya, termasuk sepatu yang durable menurut saya kalau dilihat dari struktur outsole-nya itu sendiri. Sepatu ini menurut saya untuk daily run, kemudian untuk lari-lari santai, kemudian teman-teman yang butuh stability shoes, saya rasa ini cocok banget sih. Bukan sepatu yang untuk kenceng-kencengan ya, jelas bukan, karena sudah 295, tidak di bawah 250, harus ringan sih kalau menurut saya kalau butuh sepatu yang kenceng. Kemudian midsole-nya itu juga bukan yang responsif gitu, bukan. Dan ya menurut saya spesifikasinya bukan untuk yang kenceng-kencengan. Untuk sizingnya sendiri saya pakai 42 dan saya biasa pakai 42, jadinya saya pakai true size dan cukup nyaman, tidak terlalu longgar dan juga nggak terlalu sempit. Jadi menurut saya sih pas banget. Jadi teman-teman saya rasa pakai true size. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas dari pengalaman pertama saya pakai 910 Takashiran. Jadi teman-teman boleh banget nggak setuju. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan, bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.